Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Haidar Fatih Ramzi Tahir, M. Zaki Fadila Desopang, Noni Safira Madani, dan Pramesti Notarina Supratmojo akan membawakan materi yang berjudul Objek Hukum Internasional. Apa yang dimaksud dengan objek hukum internasional? Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu hukum internasional dan objek hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Kemudian hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur hubungan antar negara yang memberikan hak dan kewajiban kepada mereka dan juga memuat tentang ketentuan perang. Maka dapat disimpulkan bahwa objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Pokok permasalahan dalam hukum internasional yang diatur oleh objek-objek hukum berdasarkan bentuk dan sifatnya terdapat 4. Yang pertama, objek hukum internasional yang dinamakan wilayah atau teritorial negara. Yang kedua, tiap negara mempunyai wilayah tertentu. Yang ketiga, suatu masyarakat, meskipun sudah mempunyai pemerintahan sendiri dan bisa dikatakan sudah menjadi bangsa, namun belum mempunyai wilayah tetap sendiri, belum dikatakan menjadi masyarakat yang bernegara. Kemudian yang keempat, di dalam lingkungan wilayah itulah negara menjalankan kekuasaan tertingginya. Lalu, mengapa wilayah negara itu bisa disebut sebagai objek hukum internasional? Wilayah negara bisa dikatakan menjadi objek hukum internasional karena hukum tersebut mengakui bahwa tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan tertinggi atas wilayahnya masing-masing. Maka dapat diartikan bahwa semua orang dan kekayaan alam yang ada di dalam wilayah tersebut dengan sendirinya berada di bawah kekuasaan tertinggi negara tersebut. Lalu apa saja yang termasuk dalam objek hukum internasional? Yang termasuk dalam objek hukum internasional adalah negara atau organisasi internasional. Hubungan yang terjalin adalah hubungan luar negeri yang melewati batas wilayah teritorial atau geografis tertentu, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri saja. Oleh karena itu, hukum internasional haruslah dikawal oleh setiap negara di dalamnya, agar menghasilkan praktik hukum yang berlandaskan keadilan serta kemanusiaan. Kali ini kami akan membahas 3 objek hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional hak asasi manusia. Yang kedua, hukum humaniter internasional. Dan yang ketiga adalah hukum kejahatan terhadap manusia massal. Yang pertama adalah hukum internasional hak asasi manusia, merupakan semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjalin perlindungan terhadap setiap individu. Hukum ini memusatkan perhatian pada semua kepentingan individu, kelompok individu, dan terutama hubungan individu dengan pemerintah atau negara. Tujuan adanya hukum ini adalah memberikan perlindungan internasional pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu dan kelompok individu dari pelanggaran oleh pemerintah dan atau pelanggaran individu, kelompok individu, dan organisasi non-pemerintah, serta menjamin adanya keadaan yang sesuai dengan martabat manusia. Lalu, karena adanya tujuan tersebut, hukum ini berlaku di masa damai maupun konflik bersenjata, internasional maupun non-internasional. Majelis Umum PBB mencanangkan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia atau dikenal dengan Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang menyerukan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan menjamin kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbulnya konflik bersenjata, bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya, atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Hukum humaniter ini juga mengatur hak dan kewajiban negara atau organisasi bersenjata lainnya yang berperang serta membatasi metode-metode peperangan yang boleh digunakan. Selanjutnya, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau massal. Jadi istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg
untuk perbuatan keji Nazi Jerman terhadap warganya sendiri. Namun dewasa ini genosida atau pembunuhan massal kepada suatu etnis, suku ataupun agama tertentu juga termasuk dalam hukum ini. Istilah ini sangat erat dengan hukum hak asasi manusia karena biasanya yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap HAM. Menurut Statua Roma, yang digolongkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebagian-bagian dari serangan yang luas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang merupakan kelanjutan kebijakan negara. Contohnya, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Pengertian ini mencerminkan bahwa kejahatan demikian beratnya sehingga dianggap menjadi sasarannya bukan hanya orang per orang yang langsung menjadi korbannya saja, tetapi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, yang mempunyai wewenang mengadili pelakunya bukan hanya negara yang bersangkutan, tetapi negara mana saja yang bisa menangkap pelakunya dengan suatu pengadilan berdasarkan hukum internasional. Dalam hal ini, yang memutuskan adalah Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya ialah bagaimana sifat dari objek hukum internasional itu sendiri. Sifat yang dimiliki oleh objek hukum internasional yaitu dapat berubah. Hal ini disebabkan dunia global atau internasional yang bersifat dinamis atau dapat selalu berubah. Sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan melihat bagaimana permasalahan-permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Seperti misalnya pada kasus perompakan kapal-kapal di Somalia yang pada akhirnya menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kita juga dapat melihat apa yang terjadi pada Perang Bosnia di mana Mahkamah Internasional akhirnya menjatuhkan hukuman secara individu terhadap petinggi militer Serbia yang dianggap sebagai orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yaitu pembantaian kaum muslimin Bosnia. Objek hukum internasional juga memiliki sifat yang dapat hilang. Objek hukum internasional di sini yaitu wilayah geografis suatu negara. Dalam hal ini, misalnya pada kepulauan yang berada di timur Australia, yaitu di mana pulau-pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Perancis dan Perancis menjadikan pulau tersebut sebagai ajang uji coba nuklir mereka, sehingga dampak dari uji coba tersebut ialah hilangnya atau tenggelamnya pulau tersebut. Dalam contoh lain ialah kasus perebutan yang terjadi di Pulau Malvinas atau Pulau Falkland yang diperebutkan antara Inggris dan Argentina. Kasus ini juga dapat dijadikan sebagai contoh sebagai hilangnya objek internasional. Terjadinya perang atas perebutan kekuasaan di pulau tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Inggris yang menyebabkan Argentina harus merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta wilayah geografis Argentina. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia yaitu Pulau Sebatik dan Pulau Sipadan di mana Indonesia harus merelakan hilangnya pulau-pulau tersebut dari peta wilayah geografis Indonesia. Sekian video pembahasan mengenai objek hukum internasional. Terima kasih.